Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Bongkar Fakta 70% mualaf bukan karena cerdas. Kita akan tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena eksiden, kecelakaan atau hamil di luar nikah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan kembali membahas soal permualafan ya guys ya. Yang mana saudara kita ini seringkali klaim-klaim yang katanya seseorang yang mualaf yang keluar dari Kristen itu pasti pinter-pinter. Sehingga jika ada orang yang masuk ke agamanya dan meninggalkan Kristen, dia itu adalah orang yang pinter. Karena dengan kepintarannya itu dia bisa meninggalkan agama yang bodoh. Jadi kira-kira seperti itu cara pandang mereka. Tapi apakah benar alasan orang meninggalkan Kristen karena dia pintar? Mari kita bahas. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau ini dulu ya, terangkan dulu gini guys ya. Maksudnya apa itu cerdas ketika berpindah agama? Yaitu adalah melalui cara membandingkan, ya. Jadi ketika Anda berpindah kepada suatu hal, nah Anda tuh dikatakan cerdas apabila Anda mengkaji dan membandingkan. Jadi Anda mengkaji antara dua hal. Nah kalau misalnya kayak mualaf, tentu dia pindah dari agama Kristen ke agama Islam. Berarti dia membandingkan keduanya, membandingkan agama Kristen yang sebelumnya dan agama barunya Islam gitu. Nah pertama-tama tentu ada yang masa nggak yakin dengan ajaran agamanya, karena jadi guys, ada orang tua beragama tuh ya cuman sekedar ikut nenek moyang, tapi dia tidak mengkaji agama dia gitu, ya kan? Jadi banyak orang-orang dari Kristen maupun Islam sendiri yang tidak mengkaji agama dia gitu guys. Hanya sekedar kalau kita sebut sebagai agama KTP atau Kristen KTP atau Islam KTP. Dia tidak peduli dengan pengetahuan agamanya. Yang penting dia ke orang Kristen itu hari Minggu ke gereja gitu kan. Orang Islam itu yang penting sholat gitu. Tapi dia tidak mengkaji agamanya gitu. Nah, tapi orang-orang yang cerdas ini dia akan dia akan meneliti agama dia, agama yang sekarang gitu kan. Lalu dia menemukan banyak kejanggalan gitu yang tidak bisa terima akal sehat gitu kan. Kan di Kristen itu ya, kalau udah tahu ya, itu mereka tuh kebanyakan mualaf itu setelah mereka tuh mempertanyakan agama mereka. Kenapa kok Tuhan tuh 3 dalam 1 gitu? Kenapa nggak Tuhan tuh satu aja gitu? Ya kan? Nah, dan banyak lainnya gitu. Lalu banyak, saya bisa kasih contoh ya. Contoh lagi lain misalnya kayak kan Tuhan tuh harusnya maha tahu, ya kan? Tuhan harusnya sama tahu, harusnya maha tahu gitu. Ya kan? Nah, jadi sementara Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat ya, hari kiamat ya, kapan kiamat ya, tidak malaikat, tidak siapapun, bahkan juga tidak anak gitu, alias Yesus juga nggak tahu kapan kiamat. Yang tahu hanya Bapa saja. Berarti yang tahu tuh hanya Allah Bapa saja. Yesus nggak tahu kapan kiamat. Lalu Yesus juga menjadi bukti kalau dia tuh nggak mau tahu ya, waktu dia tuh melihat ada sebuah pohon ara gitu. Jadi pohon ara ini dikiranya berbuah gitu kan. Lalu dia mendekat gitu kan, hendak mengecek berbuah apa tidak. Ternyata ditemukan tidak berbuah guys. Kenapa? Karena belum musimnya. Lalu Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Nah ini bukti kalau Yesus itu tidak tahu, tidak bisa tahu kalau itu pohon ara tidak berbuah gitu. Kenapa? Kalau dia tahu, dia nggak perlu mendekat gitu kan. Dia langsung dari jauh langsung tahu, oh itu nggak berbuah gitu. Ngapain juga dia mendekat? Lalu dia juga nggak tahu kalau itu belum musimnya pohon ara berbuah gitu guys. Jadi Yesusnya terbukti banyak tidak tahu. Nah orang-orang lalu mulai mempertanyakan, kok bisa sesuatu yang tidak tahu apa-apa dituhankan gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan banyak pertanyaan lainnya yang tidak dijawab itu yang membuat mereka tuh merasa tidak yakin agama mereka. Lalu mereka mulai mencari agama-agama lain. Lalu mereka mengadakan perbandingan. Nah, jadi itu maksud cerdas itu guys ya. Berpindah tuh karena mempertanyakan. Jadi selalu kita tuh cerdas. Kenapa? Orang cerdas tuh akan selalu bertanya. Jadi kita ada pepatah ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Dia orang cerdasnya adalah selalu mempertanyakan. Dia nggak orang cerdasnya dia tidak diam-diam saja. Dia orangnya selalu kepo, selalu pengen tahu segala sesuatu. Jadi untuk menjadi cerdas Anda harus punya kemauan untuk belajar, untuk mempelajari. Jadi itu definisi cerdas itu ya.
Jadi kalau Anda lihat kenapa orang bilang banyak mualaf cerdas, Anda bisa tonton baik videonya ya. Nah, nanti lah kalau saya ada kesempatan waktu saya akan bahas ini tentang ini. Maksud saya gini, karena saya biasa debat sama orang itu ya, kayak debat dengan orang apa teman-teman Kristen itu, saya tidak memvideokannya guys, karena kenapa saya masih canggung gitu, ya masih ragu gitu kan, karena saya tidak profesional, saya paling hanya debat gitu saja gitu kan dengan orang teman-teman Kristen saya yang saya temuin di mana saja gitu kan. Nah, kalau itu jadi tidak profesional dalam artian kalau mereka yang memang khusus buat konten itu ya debat dengan itu mereka profesional dalam artian mereka memang menyiapkan semua settingannya gitu. Dalam artian settingan bukan menipu ya, maksudnya settingan kameranya, tempatnya gitu kan. Contoh kayak di Inggris itu ada namanya speaker corner. Jadi di Inggris itu ada taman ya, di Inggris itu, dan mungkin di beberapa negara lainnya itu taman yang bebas lah ngomong apa saja gitu guys tentang agama. Jadi orang situ debat semuanya kan, nggak ada masalah gitu kan. Memang diperbolehkan untuk bicara karena Inggris itu kan negara bebas gitu. Jadi termasuk dalam hal demokrasinya, jadi bebas debat tentang agama itu. Nah, itu nanti itu di situ memang profesional, mereka nyiapin kamera ya kan, dan mereka tuh betul-betul profesional lah. Saya belum bisa seperti itu guys, karena memang saya belum fokus ke sana gitu kan. Nah, nanti kita akan buat video reactionnya. Jadi nanti saya akan ambil pakai video-video orang itu, lalu saya reactionkan. Dan situ akan saya jelaskan. Saya coba ya, kalau ada punya kesempatan ya, saya akan coba pelan-pelan untuk membuktikan kalau para mualaf itu memang cerdas gitu guys. Dia mengkaji, buktinya di situ dia bertanya kepada saudara kita muslim ini ya, yang membuka dakwah di situ gitu, di taman itu atau tempat lainnya. Ada saudara muslim kita tuh yang memang sengaja berdakwah di situ, mereka menyiapkan stand gitu kan, dan memberi kesempatan pada non muslim ya, terutama orang-teman dari Kristen itu untuk tanya jawab gitu. Jadi semacam debat lah gitu guys. Itu nanti kita akan coba buat kontennya reaction seperti itu ya, sambil kita terangkan, karena kalau Anda nonton itu kan kurang jelas guys, karena nanti gini kan ngomongnya bahasa Inggris lalu ada teksnya. Nah, saya akan nanti buat reaction itu sambil saya jelaskan dengan bahasa saya, sehingga Anda lebih mengenal lah videonya gitu guys. Jadi biar cepat tangkapnya gitu kan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke videonya guys. Dalam bagian ini dikatakan cerdasnya pria ini menjadi mualaf justru karena mendalami Alkitab. Taat jadi seorang Kristiani, pria ini justru menemukan kebenaran lewat Alkitab lalu menjadi mualaf. Di sini dia sekali lagi mengatakan bahwa orang ini pintar, makanya tinggalkan agama Kristen, cerdas. Di sini juga kemampuan berpikir di atas rata-rata. Jadi memang ingat ya, ini ada ngomongin kan kemampuan berpikir, lalu mengkaji agamanya. Jadi memang guys ya, cerdas itu adalah mengkaji dan berpikir gitu loh. Gak ada yang lain. Jadi dia tuh tidak hanya sekedar mimpi atau ya percaya gitu saja, apa yang kata orang dia percaya, enggak. Ya kan, makanya dia tidak mau itu, nggak mau cuma sekedar percaya, tapi dia memang berpikir, kepo, pengen tahu, pengen belajar dan mendalami, mengkaji guys, dan mengadakan perbandingan. Jadi ada orang autis ya, autis cerdas hingga jadi mualaf. Selalu dikatakan autis cerdas. Mengejutkan nonton ini Mario, anak autis cerdas dalam berpikir, kisah mualaf. Memakai kata cerdas, memakai kata pintar, pandai, dan lain-lain. Untuk menunjukkan bahwa orang yang pandai, cerdas, ini pasti dia akan mualaf. Nah, tapi kalau kita akan melihat ini baik-baik, ternyata apa yang disampaikan, klaim-klaim yang mengatakan bahwa orang yang cerdas, mualaf, dan lain-lain, ternyata ini hanyalah klaim semata. Sebab ternyata menurut pengakuan dari Ketua Mualaf Center Indonesia, ketuanya sendiri mengatakan bahwa banyak yang keluar dari agama Kristen dan mualaf itu ada tujuan tertentu, ada udang di balik batu, yaitu sebagian besar darinya karena ingin dapat surat menikah. Kaget nggak? Mari kita langsung nonton videonya. Momen yang sangat langka, kami bisa bertemu dan wawancara dengan Coach Stephen. Menurut Coach Stephen, apa sih itu arti mualaf? Mualaf ya, mualaf sendiri sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, dan juga sahabat-sahabat beliau menyampaikan, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah, mereka itu yang disebut mualaf. Jadi ya, tapi
kalau di masyarakat mereka menganggap yang masuk Islam yang mualaf, yang masuk Islam mualaf, yang masuk Islam mualaf. Kadang-kadang kalau aku lihat di Indonesia ya, sesuai perkembangannya ini mau panjang mau pendek nih. Panjang boleh. Panjang boleh, pendek boleh. Panjang seru deh. Nah, nanti tinggal di-cut aja berarti ya. Diperpendek. Nah, kalau berkembangnya di Indonesia itu mualaf orang yang masuk Islam. Padahal kalau menurut saya orang yang masuk Islam tergantung alasan dia masuk Islam. Sometimes kadang-kadang mereka cuma butuh surat untuk menikah. Ini banyak banget, di atas 70% namanya. Ya, orang yang butuh surat untuk menikah. Hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah. Bahkan di antara 70% itu mungkin saya bisa bilang sekitar 20-30% di antaranya adalah orang-orang yang memang sudah, maaf ya, karena accident, kecelakaan, atau hamil di luar nikah. Iya, dia sendiri mengatakan bahwa 70% itu orang yang mualaf itu ya karena ingin dapat surat menikah. Dia mengatakan sendiri mualaf itu sebenarnya bukan orang yang baru pindah ke agama Islam, tapi orang yang dilembutkan hatinya. Dan memang definisi dari Bapak ini ya benar. Jadi dikatakan ya, arti kata mualaf sendiri ya berasal dari bahasa Arab, yaitu sosok yang dilembutkan hatinya. Orang yang berpindah keyakinan mengalami gejolak batin, kemudian hatinya dilembutkan dan diluluhkan untuk memeluk Islam. Jadi jelas di sini bahwa seseorang yang mualaf itu artinya hatinya dilembutkan, diluluhkan, kemudian dia masuk memeluk agama Islam. Ini penting untuk kita ketahui bahwa seorang yang pindah agama Islam dan hatinya luluh hatinya, berarti dia adalah mualaf. Jadi untuk mereka yang memang cari kepentingan mau dapat surat nikah dan lain-lain, ya berarti dipertanyakan kemualafannya. Belum tentu dia mualaf benar-benar, gitu kan. Selain itu, menurut ulama besar dari Mesir ya, Syahid Sabik mendefinisikan mualaf sebagai sosok yang diluluhkan hatinya dalam Islam serta perlu dikukuhkan. Nih perhatikan, perlu dikukuhkan. Jadi dia ini membutuhkan pengukuhan keimanannya yang masih lemah karena baru berpindah keyakinan. Sebagaimana dikutip dari kitab Fikih Sunnah 2009. Jadi menurut orang ini, ahli ini, ulama besar dari Mesir ini, dikatakan seorang mualaf itu lemah imannya karena baru berpindah agama dan dia harus dikukuhkan. Artinya dikukuhkan berarti dia harus diberikan kekuatan pengajaran yang baik, bukan justru mengajar. Tapi unik mualaf di Indonesia. Seperti Pak Stephen Indra Wibowo juga, dia mualaf, belum apa-apa sudah jadi ustadz, sudah jadi pengajar. Oke, saya akan terangkan ya guys, gini ya. Kalau dari segi bahasa, begini, mualaf itu ya, maksudnya sini kenapa dikatakan mualaf itulah orang yang dilembutkan hatinya sehingga masuk Islam ya. Ini gini guys, untuk membedakan antara mualaf dengan penipu gitu, ngerti kan? Ya, jadi yang nipu ini gini maksudnya tuh, dia ada motif tertentu gitu guys. Motif tertentu dalam artian masuk Islam itu dia masuk Islam itu dia karena ada motif, misalnya karena pengen dapat pasangan hidup, kayak tadi kata Stephen Stephen itu kan, pengen dapat surat nikah gitu kan. Nah, memang kita ketahui ini kalau ngomong Indonesia, kenapa ya? Karena mohon maklum di Indonesia ini memang sebagian besar itu adalah orang Islam gitu, sekitar 80% lebih atau 90% itu Muslim. Kristen mungkin sekitar berapa persen, teman 7% atau berapa persen itu guys. Nah, jadi wajar kalau banyak yang akan menikah dengan orang Islam, itu wajar guys, karena pilihan sedikit. Misalnya seorang Kristen itu kan di Indonesia ini kan tentu pilihannya itu sama mereka sedikit, makanya mereka mengambil di luar gitu. Nah, karena pilihan guys, ingat pilihan yang lebih banyak itu akan lebih gampang ambil. Contoh misalnya gini, kayak orang ya, biasanya orang-orang kita yang kerja di luar negeri itu biasa mereka sama bule kan. Misal ada orang Indonesia tuh kerja di Rusia, dia akan lebih cenderung untuk menikah dengan orang Rusia. Kenapa? Karena di sana tuh banyak orang Rusia, orang Indonesia nya sedikit gitu. Ini masalah stok yang ada gitu ya, dalam artian pilihan yang ada gitu. Nah, makanya nggak heran Indonesia itu adalah banyak yang motif itu awalnya. Tapi jangan lupa juga ya, meskipun mereka itu awalnya begitu ya, mereka tuh berpindah keyakinan itu ya, nggak bisa sebut mualaf karena mereka memang motifnya itu. Tapi setidak-tidaknya ya, mereka akan belajar gitu guys. Kenapa saya katakan gini contoh ya, seorang misalnya ada laki-laki Kristen, lalu dia
pengen cari pasangan ya, kemudian dia sukanya sama yang muslim, wanita muslimah gitu kan. Nah, kan tentu dia bergaul nih, interaksi, ngobrol, komunikasi, jalan bareng. Nah, otomatis selama waktu periode itu kan tentu dia kan sedang mengenal, dan otomatis juga sang wanita atau dibalik ya, wanita Kristen dengan pria muslim itu kan otomatis akan saling bertukar apa ya, bertukar kajian agama gitu, saling nanya, oh agama kamu gimana gitu, saling akan bertukar apa ya, bertukar apa namanya, ajaran, bertukar apa namanya istilahnya ya, bukan bertukar agama ya guys, bukan, maksudnya tuh bertukar ilmu gitu guys. Oh, Kristen tuh begini, Islam tuh begini, lalu mereka ngobrol gitu kan. Nah, itu pondasi nanti di mana nanti siapa yang lebih bisa meyakinkan pasangannya, ya kan? Siapa yang bisa meyakinkan pasangannya, yang mana ini masalah keyakinan guys. Jadi orang nggak bisa dipaksa. Misal kayak saya misalnya, anggaplah dulu tuh saya pernah dulu ya waktu masih zaman jahiliyah tuh saya pernah pacaran dengan teman-teman dari Kristiani itu ya, teman kita Kristen itu ada, mungkin saya pernah punya pacar itu 2 atau 3 guys gitu, bukan sekaligus ya, saya bukan selingkuh guys, saya tuh dalam satu periode itu dalam beberapa periode gitu. Jadi habis putus dengan satu yang yang beragama Kristen, teman dengan wanita dengan wanita itu, lalu saya dengan wanita Kristen lainnya. Jadi saya tentang hal ini saya sedikit banyak tahu. Nah, di situ ya dalam periode pacaran itu waktu zaman jahiliyah ya, pacaran itu haram ya, saya akui itu salah gitu kan, itu nggak dibenarkan di agama saya, di agama Islam. Jadi waktu itu ada tarik narik keyakinan. Jadi kita tuh walaupun pacaran tuh guys ya, pasti ada akan mengarah ke situ nanti ujungnya. Kalau ngomong serius, karena pacaran itu kan rata-rata orang tuh kalau saya waktu itu memang udah anggap serius gitu kan, masa tuh ya pacaran tuh bukan memang kayaknya main-main, tapi bagi saya itu bakal kedepannya serius gitu kan. Gak ada ancang-ancang untuk serius itu guys. Nah, itu akan tarik-narik keyakinan. Saya akan berusaha untuk menyampaikan agama saya gitu kan. Nah, dia juga begitu, atau paling enggak dia akan mencoba bertanya kepada saya bagaimana Islam gitu kan. Nah, saya juga akan sedikit banyak ngorek tentang bagaimana Kristen gitu kan. Dalam artian saling ada tukar data gitu guys. Nah, situ kan mengkaji. Nah, nanti siapa di antara berdua nih tarik-narik yang lebih kuat, yang lebih logis agama mana? Misalnya kalau antara saya, misalnya kalau antara yang Islam dengan Kristen itu, ternyata kalau misalnya nih, kalau lebih banyak yang pindah ke Islam, ya entah wanitanya pindah ke Islam atau prianya pindah ke Islam gitu kan, nah, berarti kan kalau gitu mereka berdua lebih meyakini ya itu agama yang mereka tempat nikah itu yang benar itu guys, ya kan? Bisa jadi dari ya biasanya rata-rata hasil kajian lah gitu guys, hasil kajian. Karena orang beragama ini kan nggak juga asal-asalan aja gitu kan. Dalam artian agama ini penting, jadi orang tuh nggak semudah itu pindah agama gitu, perlu diyakinkan gitu kan. Ya kan cukup hanya misal gini, misal kayak kayak saya dengan misal mantan pacar dulu gitu kan, yang beragama Kristen gitu kan. Nah, itu kita selalu ngobrol tentang agama gitu kan. Nah, saya berusaha menerangkan Islam itu begini, karena saya tahu juga tentang Kristen, saya terangkan Kristen itu begini gitu kan. Jadi saya bisa meyakinkan dia untuk Islam itu agama yang benar, agama dia salah, meskipun orang tua dia itu beragama Kristen gitu kan. Jadi saya bisa meyakinkan dia secara logis gitu guys. Makanya dia itu kami sepakat kalau nikah nanti itu dia akan masuk Islam gitu guys. Jadi itu berarti dia sudah dilembutkan hatinya untuk mau menerima itu gitu. Karena kalau dia tidak yakin dengan agama Islam ini ya kan, dia tentu tidak segampang itu untuk bakal pindah agama gitu guys. Minimal dia akan bujuk saya, kenapa saya tidak malah ikut dia gitu kan. Kenapa? Karena memang dia nggak yakin dengan agama dia gitu. Karena saya bisa memberikan penjelasan logis. Jadi perlu kita tahu. Jadi ketika ada dikatakan Stephen Andrew Wowo, ketika 70% orang itu menikah karena alasan putusan nikah, berarti itu pasangan yang muslim itu berhasil meyakinkan ya pasangannya untuk masuk Islam gitu. Ya, dia bukan ngajak buta aja gitu. Oh, kamu cintaku, kamu harus masuk agamaku, enggak. Karena kan saling menarik tuh guys. Gitu. Jadi seberapa besar pun cinta antara keduanya ya, tetap mereka akan ada hubungan dengan kelogisan untuk berpindah gitu. Ya kan?
Nggak mungkin hanya cinta buta. Oh, aku cinta kamu, kamu suruh apapun mau gitu kan, nggak mungkin juga. Kan orang juga punya pikiran. Masa sih, misalnya kayak apa ya, kayak contoh lah, kayak orang, kayak pacar saya dulu gitu kan, ya kan. Nah, karena kenapa selama periode itu saya bisa memberikan alasan logis kenapa mereka tuh nanti kalau nikah tuh harus ikut saya gitu kan, karena agama ini benar gitu. Saya kasih alasan logisnya gini. Jadi mereka, kalau mereka itu apa ya guys ya, kalau mereka tuh memang yakin dengan agamanya dan merasa dia memang benar agamanya, dia tidak akan mau gitu, dia akan mempertahankan itu. Dia akan tetap, bahkan dia akan berusaha untuk nikah beda agama. Paham ya? Kan banyak opsi nih, apakah dia ke kita, apa, narik kita ke agama dia, atau dia tetap beda agama gitu kan, atau pisah sama sekali. Tapi karena dia apa namanya, mengambil pilihan yang berat, tentu itu nggak sembarangan. Tentu ada sih banyak pikiran dia untuk meyakini agama itu, karena ada yang ngobrol tadi gitu. Kan orang nggak mungkin dong pacaran tuh ngobrol tentang agama. Boleh ngobrolin tentang apa aja kan nggak mungkin. Kan semuanya itu diobrolin gitu. Apalagi kalau mau nikah gitu kan. Kan diomongin soal agama. Kenapa orang ini harus ikut agama kita, atau kenapa kita harus ikut agama dia, kan harus ada ngobrol guys. Ada tukar pikiran. Nah, kalau apa, ada saling meyakinkan gitu. Gitu kan. Jadi intinya, meskipun orang ini berpindah agama karena alasan tadi itu ya, karena apa? Karena nikah gitu kan, tapi tetap itu butuh alasan kuat selogis sehingga dia mau pindah keyakinan gitu, ya kan. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu kan, oh mentang-mentang aku cinta kamu lalu pindah agama pun aku rela gitu kan, belum tentu. Karena dia juga, orang tuh juga punya pilihan untuk apa yang saya kata tadi ya, bisa menarik orang tua agama dia malah, atau tetap dua agama ya dengan pindah ke negara lain, atau bahkan pisah gitu guys, gitu kan. Atau dia kan berusaha tuh, adalah kita tetap pacaran aja gitu kan. Ingat ya, gini loh, kalau misal gini, kalau orang ini yakin dengan agama dia, misalnya kayak saya dengan pacar saya misalnya, mantan ya. Jadi dia tuh kalau yakin dengan agama dia akan ngeluar waktu minimal. Gimana dia tuh bisa meyakinkan saya ya? Misalnya gini nih, kita nikah ya, kata saya gitu kan, kamu masuk agama saya gitu kan, sudah kan karena gini gitu kan, dengan logis nih ya. Dia merasa yakin, enggak, agamaku lebih benar gitu kan. Lalu dia akan keluar waktu gitu kan. Dia nggak mau nikah, kenapa? Karena berat bagi dia pindah agama saya gitu kan. Karena dia meyakini agama dia benar, dia akan keluar waktu dan dia akan mempanjang periode pacaran gitu kan. Nah, kalau memang dia yakin agama dia gitu kan, nah, dia akan putuskan untuk berhenti ketika udah apa, pikirannya kayaknya orangnya nggak bakal bisa nih, atau ya intinya dia akan lebih pegang agamanya gitu guys. Jadi dia adalah, ketika dia pindah ke agama Islam ya, sedikit banyak dia ngobrol lah, karena dia kan nikah dengan orang Islam ya, bukan dengan batu, sehingga nggak bisa dia ngobrol gitu guys. Harusnya mereka ini yang imannya harus dikuatkan dulu oleh orang-orang yang sudah. Oke, lo masalah iman dikuatkan gini. Kenapa dikatakan para mualaf ini adalah orang diliputkan hatinya, sehingga mereka tuh imannya belum kuat, lalu perlu dikuatkan. Tapi ini bukan alasan untuk mereka tidak bisa mengajar. Ingat ya, dalam Islam itu ya, Islam itu ya, sampaikanlah walaupun hanya satu huruf, ya. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat dalam Islam. Jadi perlu disampaikan walaupun satu ayat. Dan itu disebut guru. Kenapa? Guru itu adalah menyampaikan apa istilahnya itu. Jadi nggak mesti harus. Jadi ada guru yang ilmunya tinggi, ada guru yang ilmunya seadanya gitu guys. Gitu kan. Jadi yang penting ini, mau ilmu guru itu banyak, mau ilmu guru itu sedikit, yang penting dia harus menyampaikan kebenaran. Itu dia. Apa yang diketahui dia, jangan apa yang dia tidak dia ketahui gitu. Makanya kalau Anda tahu ya, ada guru taman kanak-kanak, ada guru SD, SMP, SMA, guru universitas. Jadi guru itu semakin tinggi tingkat muridnya, ya universitas tuh butuh ilmu sudah tinggi guys. Nah beda tentunya dengan ilmu anak TK. Kalau Anda ngajar di TK, Anda paling butuh keterampilan dasar kayak bagaimana supaya hitung kayak 1 tambah 1 atau ya pelajaran basic lah. Tapi kalau ada kuliah kan mungkin ada ajarkan anak kuliah Anda 1 tambah 1. Jadi apakah bisa disebut bahwa yang guru itu hanya guru universitas gitu kan, dosen, tapi kalau guru TK enggak, guru kan enggak. Jadi guru tuh ada tingkat-tingkatan ilmunya. Nah, mualaf ini sedikit banyak mereka juga punya ilmu gitu.
ya minimal ilmu di agama sebelumnya, karena mereka pindah agama nih mengkaji, kecuali mualaf-mualaf yang hanya berdasarkan mimpi. Oke, ini mualaf nih guys, nggak semua mualaf tuh bisa jadi ustadz ya. Mualaf yang bisa jadi ustadz itu adalah mualaf yang berpindah agama karena mengkaji. Nah, hasil kajian inilah jadikan bahan dia untuk menjadi guru, paham ya? Dan guru, jadi ibaratnya kalau kayak di bidang tingkat pendidikan itu adalah tingkat guru TK, hanya memberikan pemahaman yang sederhana, simple, basic gitu. Apa yang mereka sampaikan, yang diajarkan oleh Coach Stephen misalnya dari Mualaf, minimal pengalaman mereka ketika mereka beragama sebelumnya, bagaimana mereka tuh tidak meyakini agama mereka sebelumnya, di mana letak mereka melakukannya gitu kan, dalilnya apa saja melakukan mereka, lalu mereka hasil dari riset mereka, ajian mereka tuh apa di agama sebelumnya gitu. Karena mereka kan Mualaf ini biasanya tidak mengetahui banyak tentang agama barunya, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena mereka belum sempat mempelajari gitu kan. Ada juga yang sempat mempelajari guys, jadi itu memang betul-betul sebelum pindah agama itu menjadi Islam tuh malah tuh mereka butuh proses waktu lama gitu. Nah jadi ada dua ya. Ada mualaf itu yang ini yang ngomong yang mualaf cerdas ya, bukan ngomong mualaf yang cuma dapat hidayah. Jadi nggak salah juga ya, mualaf dapat hidayah nggak salah. Tapi metodenya tuh ya, kalau kita nilai cerdas berarti bukan hanya sekedar hidayah. Yang cerdas itu maksudnya adalah mengkaji, ya. Mengkaji. Kalau dapat hidayah itu belum dikatakan cerdas, karena memang betul-betul hanya kayak mimpi atau tuntunan apa gitu kan, tapi tidak mengkaji, itu belum dikatakan cerdas. Nah, mualaf cerdasnya adalah yang mengkaji minimal agama sebelumnya. Lalu ketika dia menemukan ini ada kejanggalan, keanehan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan logika dia gitu kan, lalu dia bertanya kepada para pendeta atau kepada apa itu ya, orang-orang yang sebenarnya tahu lah dalam kekristenan itu. Lalu mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu kan, dan masih janggal gitu. Lalu mereka belajar tentang agama lain, dalam hal ini tentu Islam mungkin ya salah satunya. Lalu dia menemukan belum belajar jauh, jadi ketika dia baru masuk sebentar tuh dia menemukan ada kebenaran situ gitu, kebenaran prinsip tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu harusnya maha tahu, Tuhan itu satu itu kan, tidak beranak dan tidak beranak kan, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi konsep dasarnya kan Tuhan dulu, belum kita mengkaji syariatnya gitu kan. Jadi orang tuh biasanya tuh nomor satu tuh Tuhannya sebenar dulu itu. Nah, karena dia meyakini ini Tuhan di agama ini salah, di agama ini benar, udah itu jadi alasan bagi dia untuk pindah. Lalu dia baru mempelajari sisanya. Nah, minimal ketika itu dia sudah tahu konsep ketuhanan, bahwa Tuhan itu harus begini. Ini Tuhan di agama ini Tuhannya benar, meskipun dia belum belajar syariatnya. Di agama ini dia Tuhannya salah. Apalagi belajar syariat juga dia tidak meyakini juga gitu, dan menganggap itu udah pasti salah gitu. Karena dia tidak yakin, ragu gitu kan, karena sudah mengkaji. Ya, jadi guys ya, Luis sih nggak tahu kalau guru tuh ada tingkatannya gitu. Nggak semua orang tuh harus nunggu ilmu seperti dosen baru jadi guru gitu kan. Masa dosen anak TK tuh diajar oleh dosen, paham nggak maksudnya? Kalau gitu guru kita terbatas dong. Padahal itu kan butuh spesifikasi gitu. Keilmuan tuh berapa tingkatan gitu guys, paham ya? Contoh misalnya gini deh, kalau Anda paham ya, ada yang pernah belajar karate ya, atau belajar bela diri ya. Saya pernah belajar bela diri itu waktu itu adalah kempo. Nah, dan juga saya pernah membandingkan dengan bela diri lainnya. Itu tahu nggak? Ketika latihan itu kan itu yang guru senior ya, yang sabuk kita istilahkan dengan sabuk yang paling tinggi itu, kalau salah satu itu adalah sabuk, saya lupa tak hitam apa coklat guys, yang antara dua itulah yang paling tinggi kan sabuknya kan. Nah itu kan terbatas jumlah gurunya, paling 1 atau 2, sementara muridnya banyak. Nah itu ya Anda tahu ya. Nah biasanya guru yang sabuk tertinggi ini tak hitam atau coklat itu adalah mengajar yang 1 tingkat di bawah dia atau 2 tingkat di bawah dia gitu. Kenapa? Agar lebih fokus pelajarannya gitu. Jadi dan tekniknya udah tingkat tinggi gitu. Dia tidak lagi mengajar penuh yang sabuk putih yang bermasuk itu kan sabuk putih guys. Sabuk putih baru nggak selesai itu adalah sabuk kuning, baru hijau ya, biru nggak selesai ya, merah baru nanti itu entah hitam atau coklat gitu. Jadi siapa yang ngajar sabuk putih? Ya 1 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di atasnya. Biasanya yang ngajar sabuk putih itu kami itu ya, kalau nggak yang sabuk kuning nggak sabuk hijau gitu. Kenapa? Karena pelajarannya masih basic. Ya kan? Kuda-kuda, pukulan dasar gitu kan, tangkisan dasar gitu kan. Nah, makanya karena ilmu cukup sabuk putih untuk ngajar sabuk putih, Anda cukup sabuk kuning. Kenapa? Karena sabuk kuning itu sudah melalui sabuk kuning yang kedua ya, tingkatan kedua sabuk kuning ya. Itu sudah maafkan koreksi saya kalau saya salah ya. Mungkin saya kebalik nih, yang tingkatan kedua itu sabuk kuning, sabuk hijau gitu kan. Tapi itu tingkatan di atasnya itu akan bisa ngajar yang tingkat di bawahnya. Kenapa? Dia pernah belajar itu.
udah tahu dia kuda-kuda itu gimana, udah paham lah basicnya dia. Nah, sehingga yang ngajar sabuk putih itu adalah sabuk hijau. Paling yang sabuk di atas sabuk kuning ya, paling sabuk di atas itu hanya mengontrol saja gitu kan, atau memperbaiki sedikit gerakan kalau ada menurut dia tuh kurang tepat gitu. Itu saja. Karena dia sudah tahu teknik tingkat tinggi gitu kan, udah tekniknya itu sudah panjang gitu ya, sudah rumit gitu kan, udah ribet gitu. Nah, nggak mungkin teknik itu diajarin sama yang putih. Nah, ya kan, tentu kan diajarin yang dasar. Nah, itu karena kemampuan dia sudah melebihi, udah sabuk hitam, sabuk coklat, dia tidak perlu lagi ngurusin yang sabuk putih, dia hanya mengontrol saja. Yang diajarin siapa? Ya sabuk di bawah dia, entah sabuk merah, entah sabuk biru gitu kan. Nah, gitu logika guys. Jadi nggak mesti Anda tuh harus apa ya namanya, harus dalam dulu Islamnya baru jadi ustadz, nggak mesti gitu kan, jadi guru nggak mesti gitu. Jadi kalau begitu guys, jadi gini ya, kita tuh harus berusaha untuk kita tuh harus, kalau begitu caranya ya, makanya berapa sih orang yang yang betul-betul udah master gitu kan nggak banyak. Jadi sementara kita ada berapa banyak di Indonesia saja, ini ada berapa juta manusia, 230 juta manusia. Lalu kalau Anda andalkan hanya gurunya 1-2, hanya yang master, misalnya betul-betul Islamnya sudah betul-betul pondok, udah khatam Quran, hadis, semua pelajaran, baru jadi guru. Gimana cara dia ngajarkan sebanyak manusia di Indonesia ini? Gimana caranya, Pak? Atau kayak guru nih. Guru tuh harus, kalau guru tuh ibaratnya kalau dibandingkan dengan yang di televisi ya, yang betul-betul udah mendalami, berarti guru nih hanya dosen aja boleh mengajar gitu. Berapa banyak dosen yang harus mengajar semua ini dari SD, SMP, SMA, TK? Berapa banyak coba? Makanya guru tuh ada tingkatannya. Sudah juga ustadz ada tingkatannya. Nah, para mualaf ini ya minimal mereka sudah mengkaji. Bahkan saya akui guys, mualaf ini lebih pintar, lebih berilmu daripada Islam KTP, Muslim KTP ya. Ada Muslim guys ya. Begitu juga di agama Kristen juga ada Muslim atau Kristen KTP yang mereka tuh hanya beragama tuh ya ikut-ikutan. Orang sholat dia sholat, orang ngaji dia ngaji, tanpa dia mau tahu esensinya. Kenapa harus sholat, kenapa harus ngaji, kenapa begini, kenapa begitu. Mereka nggak peduli gitu. Yang penting mereka sudah sholat, mereka ikut nenek moyang mereka, nenek moyang sholat dia sholat gitu kan, nenek moyangnya ke gereja dia gereja gitu, bapak ibunya ke gereja dia gereja gitu. Jadi kita itu aja gitu. Jadi tidak mengkaji. Nah, itu malah tuh lebih cerdas daripada lebih punya ilmu dibandingkan orang-orang ini. Misal contoh gini nih, misal kayak ada orang yang kayak misalnya ada Islam KTP ya, tangkap Islam KTP, dia tidak mengkaji Islam, apalagi sama sekali tidak ada banyak Islam atau malah berbandingan agama Kristen. Nah, diadu lah itu dengan orang yang mualaf, pasti kalah guys. Islam KTP ini ya pasti kalah. Minimal dalam hal Kristen dia nggak tahu, yang Kristen lebih tahu. Kenapa? Dia udah mengkaji gitu kan, dan dasar-dasar Islam sedikit tentang ketuhanan mungkin dia tahu dia. Jadi guys, jadi ini adalah bukan jadi untuk jadi mualaf guru atau mengajar itu nggak mesti harus mendalami guys. Minimal dia tuh yang penting dia tuh lah menyampaikan apa yang dia tahu. Jangan sampai dia menyampaikan apa dia nggak tahu. Nah, kebanyakan mualaf ini yang jadi ustadz ini adalah dia menyampaikan apa dia tahu. Nah, makanya kalau Anda lihat ya mualaf ini ya, Anda lihat ya apa yang disampaikan mereka bukan tentang Islam. Coach Stephen, siapa lagi yang mualaf lainnya kayak Dr. Kesagani itu lebih banyak menyampaikan tentang agama Kristen guys, agama di sebelumnya. Kenapa? Karena dia lebih tahu banyak. Dia memang di situ, dia pernah belajar di situ, dia pernah beragama itu gitu loh. Jadi Anda bisa bedakan deh apa yang disampaikan para mualaf dengan apa yang disampaikan dengan ustadz yang memang dari Islam dari lahir, kan? Nah, kalau guru kayak Ustaz Abdul Somad Islam dari lahir tuh lebih banyak dia menyampaikan kajian tentang Islam. Nah, para mualaf ini lebih banyak menyampaikan kajian tentang perbedaan agama. Oh, kenapa agama Kristen ini salah? Kenapa kok nggak masuk akal? Kenapa dia lebih milih Islam, kan gitu tuh. Dan juga tentang pengalaman dia gitu. Jadi guys ya, ini Luis yang tidak pahami Luis ini ya. Jadi nggak mesti ustadz itu harus gajikan tentang Islam aja, enggak ya. Ya nggak mesti guys. Jadi guru ya, ustadz itu adalah guru. Jadi dia bisa ngajarkan, yang penting ada hubungannya dengan ya pengalaman dia, ilmu yang dimiliki, kompetisi yang dimiliki. Jadi istilahnya disebut dengan sebagai ustadz yang bersertifikat dengan yang tidak gitu. Karena juga ada ustadz bersertifikat kan, memang betul-betul dia tuh mendapatkan sertifikat dari lembaga tertentu. Misalnya kayak usaha itu dia kuliah di Mesir, dapat sertifikat keilmuan dari Mesir gitu. Ada juga yang belajar tidak gitu kan. Yang penting adalah ilmunya guys. Ingat,
selagi ya, ingat tuh ilmunya. Contoh saya kasih tahu lagi ya, misal gini. Misalnya ada orang yang, misalnya kayak saya, ya, saya waktu kerja di perhotelan itu saya nggak pernah sama sekali masuk sekolah SMK perhotelan. Ingat, saya masuk kerja di hotel dari nol. Saya betul-betul nggak tahu apa-apa tentang perhotelan, nggak tahu bagaimana melayani tamu, nggak tahu bagaimana ya segala macam tentang makanan, preparan segala macam gitu kan. Tentang dunia hotel saya nggak tahu sama sekali. Saya betul-betul belajar dari nol. Saya dimasukkan kerja di sana ya oleh oleh mama saya gitu kan. Nah itu saya belajar dari nol guys, betul-betul dari nol, dari cara megang nampan atau tray dan segala macamnya. Nah itu dari nol. Nah ada juga di hotel itu ya orang-orang yang masuk sana tuh yang dari sekolah SMK perhotelan. Jadi mereka tuh minimal punya teori dan praktek gitu. Dan itu tentu bukan sebelum sebelum pengalaman ya, karena teorinya adalah di sekolah. Pengalaman itu harus di tempat kerja itu kan. Nah ketika mereka magang baru mereka dapatkan kesempatan untuk menimba pengalaman. Nah meskipun saya tidak pernah punya basic sekolah di SMK perhotelan, tapi saya bisa jadi guru loh. Saya bisa jadi mentor. Jadi ketika saya mengajar tentang perhotelan saya bisa. Kenapa? Saya punya ilmu dari pengalaman saya, guys. Pengalaman otodidak, bukan dari sertifikat keilmuan, enggak. Jadi saya nggak punya sertifikat keilmuan SMK perhotelan, dari perhotelan saya nggak punya. Saya punya pengalaman. Nah, sama kayak misalnya guru yang ngajarkan ilmu tentang pertanian. Misalnya ada petani. Nah, kalau Anda mau cari guru tentang pertanian ya, misalnya Anda pengen mencari guru terbaik untuk bagaimana cara merawat mengelola sawah gitu. Ya Anda cari petani gitu kan, petani yang mengelola sawah gitu. Dia lebih ada pengalaman, dia langsung praktek gitu kan. Ya. Jadi nggak cuma hanya guru-guru yang belajar teori guys gitu loh. Jadi sekali lagi guys, guru tuh nggak mesti dapat sertifikat, nggak mesti dapat ini. Yang penting dia tuh punya pengalaman, punya pengetahuan dan punya kajian gitu. Ya yang penting dia tuh menyampaikan apa yang dia tahu. Kayak petani itu kan nggak tahu tentang misalnya petani tradisional ya, dia tahu yang pakai cangkul itu, dia nggak tahu tuh teknik kayak yang kayak petani modern gitu kan, kayak pakai yang kayak pompa air hidrolik segala macam dia nggak tahu, atau kayak hidroponik dia nggak tahu. Ya dia harus sampaikan apa yang dia tahu, yaitu ini caranya dicangkul dan cangkulnya begini. Nah cukup itu sesuai kemauan dia. Tapi salah kalau dia menyampaikan, oh ini kalau hidroponik begini, sedangkan dia nggak pernah pakai hidroponik gitu guys. Jadi mualaf ini jadi guru tuh nggak ada masalah di situ ya, selama dia sampaikan apa jadi pengetahuan dia. Jadi mualaf, kalau Anda lihat banyak kasus mualaf yang jadi ustaz itu dia tidak pernah masuk ke jauh sampai kayak kajian kayak ustaz-ustaz kita yang sudah fakih agamanya ya, yang udah fasih gitu kan, nggak pernah pas bab ini zakat segala macam, enggak, hanya bab-bab yang mereka tahu saja gitu guys, yang berdasarkan pengalaman mereka dan ilmu yang mereka sudah kaji sebelumnya gitu. Senior dalam agama Islam. Jadi kalau dikatakan bahwa menjadi Islam karena kepentingan tersendiri, ya jelas itu banyak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Stephen Indra sendiri, bahwa 70% orang yang masuk ke Islam itu hanya karena ingin mendapatkan surat nikah, buku nikah istri, buku nikah suami. 70. Ya, jadi saya sampaikan sebelumnya, masa mereka tuh hanya kayak batu saja, nggak ngobrol gitu kan, nggak tukar pikiran, nggak tukar sharing tentang agama masing-masing, nggak belajar saling meyakinkan gitu kan. Tentu orang tuh, jadi gini, Luis ini menganggap semuanya ini yang 70% ini adalah orang-orang yang asal pindah agama aja guys. Enggak guys, mereka tuh ada ngobrol dengan pasangannya. Oh ternyata yang Islam tuh terbukti di sini, berarti yang Islam tuh lebih bisa meyakinkan pasangannya yang Kristen gitu kan. Anggaplah 70% ini adalah orang-orang Islam dengan Kristen nikah gitu. Berarti kan artinya adalah banyak sekali orang Islam yang bisa meyakinkan orang Kristen untuk masuk Islam gitu kan. Karena pindah agama ini bukan main-main. Jadi Luis ini seakan-akan menganggap bahwa 70% orang ini adalah orang-orang bodoh yang pindah agama gitu saja gitu. Enggak. Mereka ini ngobrol. Karena mereka ini kan enggak main cuci otak atau apapun gitu guys, gitu kan. Jadi karena hidup ini pilihan gitu. Jadi kita nggak kayak Luis ya, kita nggak pernah kita kusnuzon, kita tuh selalu kita nggak pernah suzon, kita kusnuzon, karena kita tuh tidak bersangka buruk, kita bersangka baik. Kenapa? Mereka ini pindah ke agama Islam itu ya, meskipun untuk surat nikah minimal mereka sudah mengerti tentang agama yang akan mereka masuki, basicnya saja gitu. Karena nggak gampang pindah keyakinan gitu kan.
Itu poinnya guys. persen butuh surat untuk menikah. Dan ini disampaikan oleh Pak Indra Wibowo sendiri. Dan dari 70% ini yang menarik, ternyata dikatakan. Jadi yang sering kita itu kan gini, saya kan bikin konten sering tuh reaction waktu kemarin itu kan reaksi para murtadin. Nah itu kita bahas itu. Ini mereka tuh pindah kenapa Anda tahu ya? Pindahnya tidak mengkaji gitu. Dia hanya lihat orang Kristen ke gereja, dia ikut gereja. Jadi cuma ikut gereja guys, ke gereja. Tidak mengkaji agamanya gitu. Kan itu siapa kemarin tuh yang dari Aceh itu kan saya udah buat videonya itu. Saya kupas kan. Kenapa dia jadi murtadin? Ya itu karena mereka ikut-ikutan orang ke gereja di gereja. Akhirnya udahlah karena udah mumpung ke gereja ikut ini. Lalu kalau enggak karena dibantu gitu kan. Kayak kasus siapa itu yang dia masuk dunia malam itu kan dibantu gitu. Dan hal seperti itu atau mimpi. Nah ini bukan cerdas namanya guys ya. Nah tapi orang-orang ini ya kan minimal dalam proses apa ya ada hubungan yang sebelum nikah tuh kan ada hubungan dulu gitu rata-rata. Ya kalau bener sekalipun ya kayaknya namanya kayak taruh gitu guys. Ya paling nggak ngobrol gitu kan. Jadi nggak ngasal gitu guys. Jadi kita nggak suzon ya. Kita nganggap 70% adalah orangnya kayak mereka ini ya dari mimpi atau dari dibantu enggak ya. Itu kebanyakan mereka tuh memang kita temukan lah banyak Anda lihat ya orang tuh bagaimana berhubungan tuh jangan gila ya contoh ya nggak usah lagi pacaran ya kayak Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer tuh menjadi muslim kenapa ya karena dia tuh memang interaksi sama teman-teman muslim ya jadi itu saya katakan sedangkan temenan saja begitu interaksinya dia belajar tentang Islam gitu kan dari hasil temannya apalagi kalau pacaran tentu lebih serius lagi ingat ketika seorang kayak Deddy Kobuzer atau para ulama lain yang dari pertemanan itu belajar tentang Islam itu mereka tidak paksaan kenapa dalam artian apa namanya dalam artian gini apa ya mereka tuh tidak ada ketakutan gitu karena cuma teman gitu kan karena mereka tidak akan apa namanya berkeluarga dengan orang ini dengan temennya kan gitu enggak gitu kan ini mereka tuh apa ya untuk giroh mereka tuh untuk belajar Islam tuh enggak setinggi orang-orang yang hendak nikah guys paham maksud saya jadi orang-orang yang menikah ini kalau dia mau nikah dan pindah agama dia harus yakin dengan agama pindah barunya itu karena dia bakal apa namanya bakal meluk itu dalam artian apa ya bersatu gitu nggak seperti teman-teman gitu guys paham ya maksud saya jadi ketakutannya lebih tinggi untuk lebih girohnya kan lebih tinggi untuk belajar misal saya misal kayak dulu mantan saya yang Kristen ini misalnya kan ketika kami cuma temenan gitu kan dia tidak ada urgensi yang lebih untuk belajar Islam ya karena nggak bakal belum tuh sama saya gitu kan tapi kalau yang mau nikah kan tentu kan harus belajar guys mengkaji gitu ya kan dikenalkan dengan agama yang bakal dipindahi dia gitu tentunya kan dan dia tentu akan banyak bertanya gitu kan jadi inti adalah ini jangan samakan semuanya 70% itu adalah orang-orang ya karena ikut-ikutan enggak gitu guys tentu mereka ada komunikasi sebelumnya gitu kan Di situ 30% dan 70% itu karena merit by accident atau kecelakaan udah nggak sengaja hamil dan kemudian akhirnya menikah dan masuk ke Islam. Nah teman-teman inilah kenapa saya sering nasihatkan pada anak-anak pemuda menikahlah, carilah pasanganlah yang seiman, yang artinya sama-sama imannya, jangan beda iman karena itu bisa dipakai untuk menarik Anda kemudian terpaksa masuk agama yang dimana kalian harus masuk supaya kamu bisa dia berasumsi kalau itu semuanya tuh dipaksa tidak ada pemaksaan dalam Islam ya ingat ya tidak ada pemaksaan ya kayak dulu saya dengan pacaran itu kan saya tidak pernah memaksa gitu kan intinya gini kalau dia mau masuk Islam alhamdulillah gitu kan nah jadi apa namanya kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa dalam artian berarti kita pisah jalan gitu dalam artian gitu loh saya tidak memaksa dia kamu harus harus masuk Islam enggak gitu guys karena memang apa namanya ya ini kan pilihan dia gitu pilihan gitu guys nah saya juga tidak diam saja tapi saya memberikan pengetahuan kajian segala macam itu kan dan mengajak dia contoh itu untuk membandingkan itu guys jadi gini apa namanya coba Anda bayangkan ya
Louis ini bisa berasumsi seburuk itu coba, ya kan? Ya kan? Jadi seakan-akan semua orang yang itu tuh ya apa yang padahal tugas juga ada dari pihak laki-laki loh guys, ingat. Pihak laki-laki loh, ya. Anda bayangkan berapa banyak yang dari apa ya? Dari wanitanya muslim, prianya Kristen. Yang si pria ikut wanita, coba. Paham ya maksud saya ya? Ya kan? Masa Anda bisa tuduh juga ini dengan mengatakan bahwa ini wanita memaksa. Padahal kekuatan masalah lebih pada laki-laki biasanya guys. Dan memang orang itu semuanya kayak seperti itu emang ya. Punya apa ketakutan lalu apa kan enggak. Orang ini kan punya apa sendiri kayak kita masing-masing gitu guys. Kalau dia memang memang ini memang apa, jadi memang ada kasus itu memang ada kita akui ya. Orang yang ini apa namanya yang pindah tuh karena cinta, tapi minimal dia tentu akan punya ini. Orang tuh kan diciptakan dengan pikiran, minimal mereka akan berpikir gitu, ada yang ngobrol gitu guys, nggak asal aja. Kecuali kalau misalnya kayak ada orang yang berjumpa nih, langsung dia cinta gitu kan, kita nikah yuk, langsung nikah, itu ada ngobrolnya, saya kita katakan gitu. Tapi kalau udah pacaran bertahun-tahun atau ada ngobrol lah, itu nggak bisa ada katakan bahwa dipaksa segala macam, enggak guys. Dan lu nggak bisa buktikan ya kalau 7% itu adalah masuk apa Islamnya tuh nikahnya tuh karena dipaksa, nggak ada buktinya. Nikah daripada anak dalam kandungan nggak ada bapak kan gitu. Nah ini bahaya banget. Jagalah kekudusan hidup, jagalah pasangan supaya kalian nggak menikah pacaran beda iman. Yang beda iman pun tetap harus jaga kekudusan hidup, nggak boleh sembarang-sembarang. Jangan hamil di luar nikah. Tapi fakta ini mengejutkan. Ketika klaim gembor-gembor mengatakan bahwa seorang yang masuk Islam itu pasti orang yang cerdas, tapi faktanya 70% karena supaya memenuhi surat-surat. Jadi Louis ini mengira 70% itu adalah orang yang nikahnya tuh kayak robot gitu. Ya, masuk Islam ya, iya gitu. Padahal ada ngobrol dan segala macamnya guys. Jadi Louis ini dia enggak. Jadi Louis ini saya katakan sekali ya, berkali-kali saya katakan ya. Pikirannya terlalu sempit. Saya udah buktikan itu di video-video saya sebelumnya. Pikiran terlalu sempit. Dia tuh Louis ini nggak bisa melihat secara helikopter view, melihat sebelah sisi. Dia hanya bisa melihat dari gitu sudah gitu. Enggak, kita tuh harus punya sudut pandang yang lebar, yang jauh, yang luas, sehingga kita tuh bijaksana dalam melihat satu masalah. Louis ini nggak punya kemampuan itu guys. Dia betul-betul berpikiran hanya sempit guys, hanya pendek gitu dan tidak bisa melihat suatu hal dengan bijaksana. Ya. Nikahan. Dan inilah fakta yang diungkapkan oleh Ketua Mualaf Center Indonesia sendiri, Pak Stephen Indrawibowo. Tapi yang lucu dari statementnya yaitu 20% diantaranya ternyata karena kepo guys. Jadi penasaran, agama ini ajarannya bagaimana, jadi saya mau masuk ke dalamnya karena kepo. Tapi ada kadang-kadang wah nggak ngerti nih, harus contohin terus. Ada yang kadang-kadang juga datang langsung, Pak saya mau belajar, katanya Al-Fatihah itu dibaca di setiap salat. Iya, saya mau belajar yang itu. Udah, ini by verbal aja belajar, dan itu cepat, benar-benar cepat, nggak sampai sejam. Itu dia udah bisa hafalin. Karena memang ada niat gitu. Iya. Kamu mau buat nikah? Enggak sih. Kamu masuk Islam kenapa? Saya kok tenang yang lihat orang Islam sholat, orang Islam ngaji. Saya pengen coba tenang. Nah, orang-orang tipikal seperti ini nih 20% kurang lebih. Kurang lebih 20%. Tapi tadi yang mau masuk Islam karena by accident gitu ya, itu sekitar 7. Enggak, karena menikah karena 70%. Karena menikah 70%. Di antara 70% itu ada sekitar 20-30% karena by accident. Ya kan? Nah, sisanya dari 70% ada 20% lebih kurang. Itu karena memang mereka menemukan ketenangan, pengen kepo sama Islam, pengen tahu, terus mereka melihat contoh-contoh. Dan setelah 70-20%. Nah, kan kata-kata adalah pengen tahu, kepo. Itu namanya cerdas. Orang cerdas itu adalah cicinya adalah pengen tahu. Ingat, kenapa Albert Einstein itu cerdas? Karena dia pengen tahu. Kok begini, kok begitu. Para penemu itu semua cerdas. Karena pengen tahu kenapa ini kalau dihidupkan begini ya. Kenapa kok itu bisa terbang ya? Jadi guys ya, kepo dan ingin tahu itulah syarat kecerdasan. Louis nggak paham itu kan? Jadi Louis nggak ngerti cerdas itu apa. Cerdas itu adalah suatu kondisi di mana dia tuh tentu membutuhkan hal-hal seperti tadi. Anda mesti kepo,
atau pengen tahu, Anda punya niat, semangat gitu guys, baru Anda bisa dikatakan cerdas. Tapi kalau Anda tuh nggak pengen tahu, gimana bisa dikatakan cerdas coba? Kalau nggak mau tahu, ya kan? Justru orang cerdas itu karena mau tahu lah, maka mereka dikatakan orang cerdas dan menjadi orang gitu guys, penemu-penemu gitu. Karena mereka diliputi oleh rasa keingin tahuan, kepo gitu kan. Bagaimana ini kerjanya, bagaimana cara ini cara kerjanya gitu kan. Ini kenapa dia begini, kenapa begitu gitu. Jadi selalu orang cerdas itu kan selalu punya banyak pertanyaan. Itu menjadikan dia cerdas. Kepo 10%-nya itu ternyata memang benar-benar dapat hidayah. Jadi memang 10 dibanding 90 yang benar-benar mendapat hidayah. Sisanya dari mana? Nah, sisanya tuh hidayah langsung biasanya tuh. Yang 10% itu. Iya, orang-orang Ingat ya, hidayah langsung. Ada hidayah langsung, ada hidayah langsung gitu. Hidayah langsung tuh Allah langsung memberikan hatinya itu kemudahan. Ya tiba-tiba dikasih semacam mimpi atau penglihatan atau semacam hal-hal yang ajaib gitu guys, yang ya hal-hal yang menuntut hatinya untuk langsung ibaratnya membalikkan hati. Kan Allah tuh kan mampu membalikkan hati orang, punya kemampuan itu Allah itu kan, karena dia Tuhan gitu kan. Nah itu hidayah langsung namanya. Tapi hidayah langsung adalah Allah menuntun pelan-pelan dari tadi itu, dengan pertemanan, dari bagaimana Allah tuh menuntun sehingga dia tuh kayak contoh kayak misalnya kayak para pemuji Islam. Anda tahu banyak para pemuji Islam tuh yang jadi Islam. Kenapa? Awalnya dia membenci guys. Jadi mustahil dia masuk Islam. Kenapa? Dia benci Islam. Kayak Anda tahu toko-toko yang ada toko yang bikin kartun Nabi itu kan masuk Islam. Nah itu kayaknya nggak mungkin, mustahil, karena mereka tuh adalah pembenci Islam. Tapi Allah kasih hidayah nggak langsung, yaitu mereka dituntun ke arah misalnya kayak orang-orang yang misalnya kan mereka kayak orang-orang yang berusaha menjatuhkan Islam dengan belajar Islam. Ada tuh para orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam dengan menjatuhkan Islam, dengan belajar Islam. Karena ya kayak ajaran Sun Tzu ya, Anda tahu ahli dewa perang di Cina itu ya, ketahui musuhmu baru kau menang. Untuk menang itu guys harus tahu musuh, kenali dirimu dan kenali musuh gitu. Jadi mereka tuh kenapa mereka belajar Quran, belajar hadis untuk menjatuhkan Islam gitu. Nah, jadi para pembenci musuh Islam yang belajar Quran hadis, mereka malah menemukan kebenaran. Nah, itu cara Allah untuk menuntun mereka ke kebenaran. Jadi hidayah itu nggak langsung. Nah, juga ada dengan cara pertemanan atau tadi misalnya pacaran. Ya, Allah nggak nuntun ya. Masa tuh takdir Allah itu mereka pacaran walaupun haram ya. Tapi Allah nuntun mereka tuh pacaran dalam artian gini, memang itu Allah memang Allah jalannya begitu gitu guys, jalannya. Sehingga dia menemukan kebenaran gitu kan. Ya kan? Nah, jadi lu sih nggak ngerti. Jadi dia anggap hidayah itu semuanya adalah yang lewat hati, yang langsung gitu kan. Enggak, hidayah itu adalah ada langsung dan nggak langsung. Jadi bagaimana Allah tuh memberikan dia tuh jalan untuk sampai kepada Islam. Itu poinnya guys. lebih 10% itu direct, itu kayak saya dapat mimpi. Oh, mimpinya apa? Saya mimpi saya lagi sholat tapi di Mekah. Oh iya Pak, nah itu ada yang seperti itu. Ada yang ya banyak ya. Dia mengalami perjalanan spiritual sendiri. Intinya dari 10 orang mualaf, 1 orang yang benar-benar dapat hidayah. Sisanya itu kalau nggak bikin surat nikah, ya pasti karena kepo. Gitu. Jadi klaim yang selalu digembar-gembor. Justru kepo itu yang cerdas ya kan. Luis ini nggak ngerti apa esensi cerdas. Maka Luis ya, saya sarankan pada Anda ya, Anda terus banyak belajar. Jadi cerdas itu apa? Saya tanya Luis tuh, apa itu cerdas? Cerdas itu saatnya kepo. Kenapa para malah dikatakan cerdas? Karena mereka kepo. Mereka pengen tahu. Oh, benar sih agama Kristen ini, benar nggak sih agama Kristen ini? Mereka kepo, pengen tahu. Mereka mempelajari. Oh, Kristen itu begini begitu. Dari hasil kepo mereka nih ya, pengen tahu, mereka belajar Kristen, ternyata mereka menemukan bahwa banyak kejanggalan, banyak kontradiksi dan banyak hal yang nggak masuk akal. Lalu mereka kepo dengan agama sebelahnya, agama Islam dalam hal ini gitu kan. Lalu mereka belajar karena kepo itu. Kalau nggak kepo mereka mau belajar. Gitu guys, karena kepo tuh lah orang mau belajar. Itu seorang cerdas itu kepo. Luis nggak ngerti itu. Berarti Luis tuh nggak tahu apa itu cerdas gitu kan. Makanya karena dia nggak tahu itu cerdas apa, makanya dia nggak cerdas guys. Itu logikanya. Orang yang cerdas itu dia akan tahu kenapa dia cerdas kayak saya. Saya bukan nyombong ya, saya merasa diri saya cukup cerdas. Kenapa? Saya banyak juga nggak taunya guys. Tapi minimal dalam hal tertentu saya cerdas, kayak bidang saham, kayak bidang investasi, kayak bidang agama. Saya cukup cerdas gitu. Kenapa? Semua berawal dari kepoan saya pengen tahu. Contoh kayak saham. Kenapa saya cukup cerdas dalam dunia saham? Karena saya belajar, saya kepo. Aduh, ini apa sih
ROE itu apa sih laporan keuangan, saya pengen tahu, kepo gitu guys, gitu kan. Jadi itu membuat saya cerdas. Saya bukan ngomong saya lagi ngomong saya cerdas ya dalam hal ini. Kenapa saya bisa bandingkan dengan orang-orang kan, ketika saya ngobrol tentang saham, orang banyak nggak tahu apa itu saham, banyak yang ngerti guys, gitu kan. Nah, karena itu dunia yang nggak semua orang tahu tentang dunia investasi itu gitu kan. Hanya sedikit orang tahu. Orang tahu kan cuma tahunya dagang, gampang ya kan. Jual beli telur, jual telur. Memang sih dalam hasil teori gampang, saya akui. Tapi praktek susah. Itu butuh pengalaman. Makanya saya nggak pernah masuk ke bidang-bidang seperti itu gitu kan. Saya punya pengetahuannya tapi nggak punya pengalaman. Saya punya semacam ragu-ragu lah untuk menjalani karena saya tidak punya pengalaman gitu kan. Nah, tapi saya punya ilmunya gitu kan. Tahu lah gitu kan. Nah itu kan dari kepo. Karena saya orangnya pengen tahu. Makanya saya merasa bisa cerdas karena pengen tahu. Lalu sih nggak seperti itu dia, nggak. Kenapa? Contoh, dia kalau dia cerdas, dia pengen tahu tentang Islam, dia akan belajar tentang Islam harusnya, gitu kan? Nah, atau kayak di Kristen dia harusnya belajar kenapa nih, dia harus mempertanyakan kenapa nih janggal, kenapa itu kontradiksi, dia harus mempertanyakan, bukan mencari alasan kalau oh enggak nih begini, enggak gitu guys. Orang yang jadi kalau ketika orang itu mau belajar, kalau belajarnya jujur ya, keponya jujur, contoh, misal kayak gini. Nih orang ada tuh istilah fanboy ya. Kalau dia ini kan fanboy di agama Kristen. Fanboy itu gini guys ya. Contoh kayak fanboynya kayak dunia game ya. Saya kan gamer nih. Dunia game itu kan misalnya kan fanboy PC ya, komputer dengan fanboy konsol misalnya. Nah, kalau orang yang betul-betul mau milih nih, saya mau pakai PC, komputer atau main konsol, dia akan nimbang-nimbang apa kelebihan kurangnya. Dia akan kepo. Apa sih itu PC? Apa sih kelebihannya, game-game gimana cara dapatnya, apa sih bagaimana sih cara memainkan gamenya, bagaimana sih apa saja sih yang dibutuhkan dan segala macam gitu kan, tentang dunia dia belajar. Lalu dia bandingkan dengan dia belajar juga tentang konsol apa saja, gimana harganya, apa spesifikasinya, cara mainnya dan kemudahan dan lain sebagainya, komunitasnya gimana. Nah lalu dia membandingkan, dari mana dia bisa melakukan itu semua, dari kepo, pengen tahu ya kan. Baru dia cerdas, dia ngerti tuh. Jadi ketika dia melakukan statement ya, saya lebih bagus main PC misalnya. Dia bisa kasih argumentasi alasan, gitu kan? Karena dia mempelajari. Jadi kalau fanboy itu guys enggak. Fanboy itu saya gini nih, dia fanboy PC. Jadi kalau ada PC kekurangan di PC misalnya, kekurangan misalnya PC itu contoh kekurangannya adalah kita kalau main game di komputer tuh kan kita harus install dulu guys. Install dulu. Kalau game konsol kan tidak langsung main gitu kan. Kalau mungkin ada install lah, tapi kan nggak ribet installnya. Ketika otomatis gitu guys, ketika dulu langsung install otomatis. Kalau komputer kan nggak pakai aplikasi ini lagi, pakai copy paste segala macam kan ribet. Nah, seorang fanboy PC akan membela, akan mencari alasan sehingga itu bukan menjadi suatu kelemahan, ya kan? Lalu dia ngeles gitu guys. Dia paling ini kemana loh? Dia katakan kan, dia malah mengatakan misalnya gini nih. Ya bagus lah, berarti kan yang punya PC ilmu lebih tinggi. Dia tuh nggak gampang untuk main game, harus install lagi, belajar ini itu, gitu kan. Nah, ada beneran juga. Tapi kalau segi kemudahan kan itu nggak mudah gitu loh guys. Nah, sama kayak gue sini seorang fanboy, dia tahu ada janggal di agama dia, gitu kan. Tapi dia tuh berusaha tutupin dengan mencari alasan itu guys, ya kan. Bukannya mengkaji dengan pikiran terbuka. Kalau ini salah ya sudah diakui gitu kan. Lalu dia mempelajari agama Islam kayak pola gitu. Maksud tidak sepenuhnya begitu saya percaya gitu guys. Apa yang sampaikan berita dia langsung percaya, dia cek lagi, dia belajar lagi. Nah dia membandingkan dengan agama yang hendak dimasuki yaitu Islam. Nah, Luis itu kalah sama mualaf guys, kalah guys. Karena Luis sih nggak ada rasa keponya, nggak ada. Dia namanya kan dia di tiap konten itu hanya menduga-duga asumsi, ya kan? Kenapa begini ini kan? Dia nggak tahu kenapa. Apa dibalik dari kepo itu. Kalau itu adalah pendidikan orang cerdas, dia nggak mau tahu itu gitu kan. Makanya dia nggak tahu cerdas itu apa basicnya gitu kan. Kenapa orang bisa cerdas? Dia karena kepo, dia tahu. Dan mengatakan bahwa seseorang yang keluar dari Kristen itu pasti orang yang pintar, dan orang yang masih di Kristen itu adalah orang bodoh. Klaim ini jelas tidak dapat dibuktikan dengan persentase sendiri yang disampaikan Pak Stephen Indra. Bukti lainnya adalah lihat Luis pernah belajar agama Islam nggak pernah ya. Mualaf itu pernah belajar agama Islam guys, maka mereka tuh cerdas. Kepo Luis sih nggak punya rasa kepo, dia nggak punya. Jadi dia tuh ya melihat suatu masalah lalu dia langsung klaim sendiri, asumsi sendiri, udah dia nggak mau pelajari. Contoh tadi kayak dia bahas tiap kontennya, terutama konten ini, apakah dia melakukan riset ya kan, apa itu kepo,
bahwa itu dia nggak tahu bahwa itu syarat dari itulah syarat menjadi cerdas. Lalu mualaf ini kategorinya hidayah itu apa? Ada hidayah langsung atau tidak langsung, kan dia tidak belajar. Nggak. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa kepo. Dia taunya dia tuh sok tahu guys. Orang sok tahu tuh tidak akan mau. Orang sok tahu ya nggak punya rasa kepo. Ingat. Kalau saya misalnya sok tahu nih, oh saya tahu ini tuh, saya nggak mau belajar. Justru karena saya merasa nggak sok tahu lah, maka saya mau belajar. Makanya saya mau kepo. Jadi orang-orang cerdas tuh akan selalu kepo dan pengen tahu. Orang-orang sok tahu tuh nggak bisa cerdas guys. Kenapa? Karena ilmu terbatas. Dia nggak mau mempelajari hal baru. Dia masa puas dengan ilmu yang ada. Sedangkan orang cerdas itu adalah orang yang selalu menimba ilmu. Karena menimba ilmu itu butuh rasa ingin tahu dan semangat untuk mempelajari. Karena tidak punya rasa ingin tahu, gimana mau semangat belajar? Misalnya ini, saya kepo nih. Gimana ya cara mobil bekerja? Saya kepo nih. Nah, kalau saya kepo, saya akan belajar. Atau mobil begini ya. Saya bisa jadi pembuat mobil kali mungkin gitu kan? Karena saya belajar situ. Semangat saya kan pengen belajar tentang mobil, order dan segala macam. Tapi kalau orang acu-acu gimana? Mobil itu gampang buatnya. Ya, sudah semacam gitu aja pengetahuannya. Karena dia tidak kepo untuk pengen tahu tentang mobil gitu ya. Sehingga ilmu terbatas karena dia tidak mau masuk ke ranah pembelajaran karena sudah merasa so tahu gitu kan, udah merasa tahu, nggak ada kepo, nggak ada rasa ingin tahu. Jadi sekali lagi guys ya, untuk menjadi cerdas ada perlu kepo, perlu ingin tahu, dan itulah yang alasan diungkapkan oleh Coach Stephen. Itu orang-orang ini adalah orang-orang yang kepo dan ingin tahu, sehingga itulah parameter mereka dikatakan cerdas, dan itu yang tidak dipahami oleh Luis Pasito ini guys. Oke, begitu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. Ya, jadi begitu saja video saya kali ini guys. Jadi Luis ini terbukti tidak cerdas. Ya, kenapa? Dia nggak ngerti tentang apa itu esensi cerdas, ya kan? Nah, jadi dia nuduh orang lain itu nggak cerdas, karena dia nggak tahu apa itu cerdas gitu kan. Jadi ya mungkin segitu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.